saya Jessica Simajunta. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarahnya awal game Marsiada yang sudah kami tuangkan ke dalam rekayasa ide kelompok Batak Koktobah kami sebelumnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dan video ini untuk memenuhi tugas proyek kami. Nah, langsung saja teman-teman, game Marsiada ini dikenal oleh kalangan anak-anak dan naposo. Naposo ini artinya muda-mudi. Nah, yang dapat kita jumpai di Butar-Butar, si Borong-Borong, atau dikatakan si Borong-Borong ya teman-teman. Ditemui di Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Dan ibu kotanya si Borong-Borong tadi, Kecamatan Kelurahan Pasar si Borong-Borong. Nah, ini anak-anak di sini masih sering bermain tangkap batu yang disebut dengan Marsiada tadi. Dan harus mempunyai minimal 10 batu kecil pilihan mereka per orang. 10 batu kecil per orang. Dan dimainkan secara per orang maupun grup. Jadi bisa individu dan grup teman-teman. Nah, permainan ini sendiri main lempar tangkap batu kecil tanpa menyentuh batu yang lain. Dalam permainan ini biasanya membuat peraturan dari awal. Jadi permainan ini sudah ada peraturannya dari awal teman-teman. Dan katanya namun kini permainan ini telah dijadikan sebagai tarian adat karena perkembangan zaman. Permainan ini karena kan udah teknologi ya, jadi permainan ini katanya udah kurang dikenal oleh kalangan anak-anak maupun naposo. Nah, sehingga mereka permainan ini menjadi tarian dengan filosofi untuk memanggil kembali anak-anak dan naposo tadi untuk memainkan permainan ini. Nah, itu saja dari saya teman-teman. Penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Dadah. Perkenalkan, nama saya Sendo Tegalung. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam permainan Marsiada. Nah, jadi dalam permainan Marsiada ini kita menggunakan 10 batu kecil atau 10 batu kerikil, yang dimana 9 dari batu tersebut memiliki warna yang sama dan satu batu berbeda dari antara batu yang lainnya. Dapat kita lihat seperti ini batu yang digunakan dalam permainan Marsiada. Ini adalah 9 batu kerikil yang berwarna sama, dan ini adalah satu batu yang berbeda dari antara batu yang lainnya. Saya Ida Nasma, saya akan memaparkan bagaimana cara bermain permainan berbudaya Batak Toba yaitu Marsiada, di mana setelah menyiapkan alat permainan, selanjutnya permainan dilakukan dengan cara berkelompok, di mana dalam satu kelompok maksimal itu ada 3 orang anak. Setelah itu, anak akan melakukan home pimpa. Home pimpa dilakukan untuk menentukan giliran bermain anak. Selanjutnya, anak yang kalah akan bermain di akhir, dan anak yang menang akan bermain di awal. Nah, untuk anak yang menang, dia akan melemparkan 10 biji batu ke udara. Di mana setelah itu, dia akan mengambil 1 biji dari 10 batu yang telah dia lempar. Diambil 1, digunakan untuk menjadi umpan untuk mengambil 9 batu yang lainnya. Dengan ketentuan, anak tidak boleh menyentuh batu atau membuat batu menjadi goyah. Karena jika anak menyentuh batu, membuat batu menjadi goyah, atau tidak dapat mengumpulkan ke-9 batu tersebut, maka permainan akan dilanjutkan kepada anak selanjutnya. Dan dalam permainan ini, poin pertama yang dalam permainan tergantung pada berapa banyak batu yang berada di tangan anak terakhir kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rinsatina. Di sini saya akan mempraktekkan cara bermain Marsiada. Sebelum bermain, kita panggil teman-teman saya dulu ya. Guys. Guys. Apa? Main Marsiada yuk. Ayo. Hom pimpang dulu ya. Hom pimpang layung genggambreng. Aku menang. Aku menang ya. Ya. Oke. Kamu kedua, aku ketiga. Yuk mulai. Satu, dua, tiga.
2, 3, 4, 5. Ya, 1. Aku menang. Yang pertama adalah kognitif. Nah, kenapa kognitif? Yang paling utama, karena dalam permainan ini, anak akan diajak untuk berpikir secara logika bagaimana agar anak bisa membuahkan ke 10 batu ini tanpa menyentuh batu-batu yang berdekatan dengan batu-batu lainnya. Jadi pasti anak akan berpikir bagaimana supaya ketika saya ingin mengambil batu yang di bawah, ketika saya melempar dan ingin mengambil batu di bawah, agar tidak goyang batunya atau terkena dengan batu yang mungkin ada di samping kanan, kiri, depan, ataupun di belakang dari batu tersebut. Nah, yang kedua adalah aspek bahasa, dimana nanti karena ini permainannya berkelompok atau kurang lebih ada 4 atau 5 orang anak yang akan bermain, dan itu juga campur gendernya, yaitu ada laki-laki dan perempuan, maka perkembangan bahasa anak akan sangat distimulus karena mereka akan saling berinteraksi satu sama lain. Dan kemudian selain itu juga segi sosial emosionalnya, jadi sosial emosional dan bahasa ini saling terhubung karena permainan ini dilakukan secara berkelompok. Segi sosialnya, anak-anak akan yaitu tadi berinteraksi dengan teman-teman sebayanya atau teman di sekitar lingkungan rumahnya, atau bahkan ada pun teman yang baru mereka kenal dan mengajak permainan ini. Itu akan sangat membantu anak dalam membantu untuk berkomunikasi kepada orang baru atau sesama temannya, dan akan menumbuhkan atau mengembangkan bahasa-bahasa baru. Nah, kemudian udah 3 aspek perkembangan, yakni kognitif, sosial, emosional, kemudian ada bahasa dan motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar, anak akan bergerak tangannya untuk melempar dan mengangkat batu. Kemudian motorik halusnya, anak akan mengetahui bagaimana bentukan dari batu. Kan kalau apalagi batu kerikil itu kan nggak semuanya berbentuk bulat secara sempurna, pasti ada yang berbagai macam bentuknya, dan itu bisa dirasakan anak oleh tangannya. Maka itu akan menstimulus perkembangan dari motorik halusnya juga. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton.